Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, di sini kami akan mempresentasikan pengembangan web kasir untuk optimalisasi transaksi di toko peralatan bunga hias menggunakan model waterfall dengan studi kasus CV Permata Garden. Nah, di sini saya J.K. Tirta. Dan saya Caesar Radityansah. Maaf untuk teman saya Muhammad Razik tidak bisa mengikuti presentasi ini karena ada berhalangan. Nah, di sini kami akan mulai dengan latar belakang. Latar belakang dari CV Permata Garden adalah sebuah toko bunga hias yang selama ini menjalankan operasional dalam pencatatan transaksi secara manual menggunakan buku besar, sehingga menyebabkan pencatatan yang lambat, rawan kesalahan, dan menyulitkan pelacakan histori transaksi. Akibatnya, efisien serta aktivitas kerjanya menurun, terutama dalam hal pengelolaan data penjualan, penyusunan laporan keuangan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data historis. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada proses transaksi masih dilakukan secara manual. Yang kedua, tingginya potensi kesalahan pencatatan dan perhitungannya. Yang ketiga itu ada kesulitan dalam pencarian historis transaksi pelanggan. Yang keempat ada keterbatasan dalam penyajian data secara real time. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana perancangan dan mengembangkan sistem kasir berbasis web untuk menggantikan proses transaksi yang secara selama ini masih dilakukan secara manual. Tujuan penelitiannya adalah merancang dan mengembangkan sebuah sistem kasir berbasis web dengan menggantikan proses transaksi manual di CV Permata Garden. Baik, model yang kami gunakan adalah model sistem waterfall. Pada mulanya kita harus mengerti apa itu model sistem waterfall ini. Model waterfall ini adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan, yang dimana setiap tahapan dilakukan secara sistematis sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di model ini kita akan diawali dengan analisis kebutuhan. Dalam sistem kami, kebutuhan yang diperlukan pengguna yaitu sistem secara menyeluruh melalui observasi dan wawancara kami sebelumnya. Dan juga di sini yang kedua desain sistem untuk membuat rancangan seperti diagram alur data, desain database, dan struktur antarmuka atau UI. Yang ketiga ada implementasi coding. Jadi di sini kami mengembangkan aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang sesuai. Yang keempat ada pengujian atau testing. Melakukan uji coba sistem seperti black box testing dan white box testing untuk memastikan sebuah fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Yang kelima ada penerapan development. Sistem sistem ini diinstal dan mulai digunakan oleh pengguna dilakukan di lingkungan CV Permata Garden. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Di sini menyelesaikan bug, pembaruan, dan penyempurnaan. Yang dimana nanti kami eh, setelah aplikasi ini dipakai oleh pengguna, akan ada bug atau pembaruan yang ada nanti setelah dalam pemakaian, kami akan memperbaikinya atau memeliharanya dan melakukan pembaruan. Di sini proses bisnisnya di Information Garden bisa kita lihat pada layar PPT. Nah, dan juga di sini ada infrastruktur teknologi informasi. Nah, kita lanjut saja di bagian Unified Modeling Language atau UML. Nah, di sini ada tiga activity atau diagram gitu. Yang pertama activity diagram, business diagram, dan sequence diagram. Dari sini diawali dengan activity diagram. Saya akan mempraktekannya di aplikasi.
Ini adalah table. Yang dimana table pertama itu dari customer membeli pesanan di toko. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Yang pertama-tama kita itu harus, bentar, kita itu harus login terlebih dahulu ya. Kalau belum login, nanti di dalam login ini kita ada need an account untuk membuat akun baru. Kita login sebagai customer. Baik, di customer ini tadi di tabel pertama kita diberitahukan untuk membeli barang. Hmm. Pertama-tama kita cek dulu barang yang mana mau dibeli, masukkan ke dalam keranjang. Nanti di sini ada menu keranjang, kita klik. Nah, di sini ada keterangan untuk harga dan juga berbagai jenis yang nanti kalau ada lebih dari satu barang nanti di sini juga ada tambahannya. Nah, ini kita next saja lanjut. Nah, silakan melakukan pembayaran dalam konteksnya. Nah, di sini sebenarnya kita harus ke login ini ya, tadi sesuai dengan table admin. Berarti kita masuk ke login admin. Kita harus logout dulu dan login sebagai admin. Nah, di sini kita sebenarnya di aplikasi saya ini terdapat notifikasi, tapi notifikasinya terjadi kesalahan sedikit. Jadi anggap saja ini ada notifikasi tadinya dari pesanan si customer masuk kita ke data transaksi. Nah, ini tadi pesanan si customer. Di sini ada keterangan tanggal atau waktu dan di sini nama barangnya, jumlah dan harga total dan pembelian. Nah, di sini jikalau kita datang ke toko langsung untuk dalam pembayaran atau dari online, kita bisa request saja kepada adminnya nanti bisa tertera nomor handphone. Nah, kita di sini ada status. Nah, di sini kan tadi kita sudah melakukan proses pembayaran. Nah, di sini ada aksi bayar. Nah, ini jikalau customer melakukan pembelian secara offline. Jadi, contohnya dia membayar dengan harus dengan uang 50.000 dan di sini kembaliannya otomatis langsung 10.000. Ini ada bagian cetak invoice atau cetak struk gitulah. Nah, sesudah cetak struk kita akan melihat di sini statusnya aktif, statusnya sukses. Nah, di sini ada menu aksi untuk melihat struk tadi. Ini struknya bisa di-download sebagai PDF atau sebagai RAM juga bisa. Nah, yang ketiga ini ada karyawan untuk cek stok barang. Setelah menanyakan stok barang tadi. Nah, di sini karyawan bisa melihat stok barang juga, login sebagai karyawan. Nah, di sini saya bisa lihat data transaksi ya, soal karyawan kita. Nah, di sini di bagian karyawan tadi ini salah sebenarnya karyawan. Di sini dia bisa melihat stok-stok barang, seluruh barang yang ada pada data-data barang ini. Nah, kita cek lagi di bagian admin kita kan tadi sudah scan kwitansi ya. Yang tadi ada cetak invoice dan customer
menerima kwitansi tersebut, lalu mengecek kwitansi dan melakukan pembayaran. Nah, itu tadi sesuai dengan kebutuhan sih, kalau misalnya bayarnya offline atau online bisa saja. Nanti kita akan melihat cetak kwitansinya di bagian eh, si customer tadi. Di sini kita bisa lihat, nah ini udah jadi sukses ya. Tadi masih dalam proses. Nah, disinilah eh, untuk bagian menunggu pembayaran kalau untuk bagian yang online-nya. Nah, di sini ada keterangan untuk bayar Dana atau GoPay atau transfer BCA. Di sini kami masih menggunakan data dan ini. Nanti di sini kita bisa memasukkan file atau gambar bukti transfer kita. Nanti dia akan masuk otomatis ke kita cocokkan saja. Hmm, saja. Hmm, kirim bukti pembayaran. Kita login lagi sebagai admin untuk melihat customer sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini sudah tersedia bukti pembayaran tadi. Dicangkul tadi sebenarnya ini, tapi saya salah pencet. Nah, di sini anggap saja ini tadi yang si gunting merahnya. Nah, ini berupa tadi pembayaran yang bukti pembayaran tadi yang sudah di atau kuitansi. Selanjutnya pembayaran diterima oleh admin. Nah, ini pembayaran sudah diterima sama adminnya untuk menyiapkan pesanan langsung mengirim. Bagi yang memesan online atau offline juga langsung mengambil barang. Nah, di sini proses akhir customer untuk menerima barang tersebut. Kita lanjut ke bagian use case diagram. Di use case diagram ini keterangannya aktor ada 4 ya, owner, customer, admin, dan karyawan. Nah, kita browser dulu. Di bagian owner, di bagian owner, admin, karyawan, semua akan melakukan login. Tetapi di bagian owner, admin, karyawan ini, halaman awal dari login pertama mereka itu, setelah login itu dashboard. Nah, untuk si bagian customer, dia sudah ke dalam menu dashboard login pertama itu. Jadi ke halaman tampilan utama e-commerce lah. Nah, kita bisa lihat di sini jika owner itu bisa melakukan login, melihat dashboard, dan melihat data karyawan, juga data pelanggan, juga data transaksi, dan lihat laporan penjualan. Untuk aplikasinya kita bisa lihat di sini. Di sini tadi owner bisa melihat data karyawan, owner juga bisa mengakses untuk bagi karyawan-karyawannya seperti menambah tambah karyawan untuk edit data karyawan dan mengaktif karyawan. Dan dia juga bisa melihat data pelanggan, dia juga bisa melihat data transaksi untuk catatan dia, untuk menggantikan buku besar atau yang secara manual mereka mencatat data transaksi selama penjualan. Nah, di sini juga dia bisa melihat stok barang, data-data barang, dan juga kategori barang. Dia bisa semua mengedit. Tapi untuk owner yang sesuai permintaan dari pihak mitra, owner bisa mengedit dah gitu.
Hmm. Kita lanjut ke bagian customer ya. Customer, kita login dulu. Hmm. Di sini dia ditampilkan langsung ke menu login pertama tadi kan. Nah, inilah tampilan utama dia. Di sini dia bisa tampilkan penjualan ini. Hmm. Semuanya bisa melihat tampilan penjualan. Dia juga bisa, nah ini fungsinya customer melihat pembelian, membeli barang, dan pembayaran. Kita lanjut ke admin. Kalau admin itu dia kita sebut sebagai spesial karena admin bisa mengurus semuanya. Dia bisa menambah atau mengedit, menghapus karyawan, pelanggan juga. Dia bisa melihat data transaksi. Sebenarnya si admin ini eh, dalam permintaan pengguna itu saya bikinnya sebagai kasir lah, anggap kasir lain untuk admin. Dia juga bisa mengelola pengaturan sistem seperti icon-icon yang bisa dipencet. Nah, ini untuk user admin atau aparat maya user admin untuk pelanggan atau karyawan. Dia bisa untuk matikan icon-icon. Di sini juga ada submenu, submenunya kayak untuk melihat data barang, kategori barang, dia bisa edit dan juga manajemen akses ini. Ini admin, owner, karyawan. Nah, yang di merahin ini itu tidak bisa data karyawan tidak bisa dicek oleh karyawan. Seperti hal yang lainnya juga yang terkena. Nah, untuk yang hijau ini dia itu pengertiannya bisa mengakses data dashboard, data karyawan, data pelanggan, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita lanjut ke menu karyawan ya. Sama saja seperti owner juga tapi hampir beda, beda sedikit sih. Di karyawan dia tidak bisa melakukan tambah tambah karyawan. Dia hanya bisa melihat data transaksi dan juga data pelanggan saja. Nah, mungkin itu use case diagramnya. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Activity diagram sistem usulan. Keterangannya di sini customer melakukan pembelian, menerima kwitansi, mengecek pesanan dan melakukan pembayaran seperti yang tadi dijelaskan di awal activity diagram berjalannya. Nah, di sini admin menerima pesanan. Sebenarnya ini asinkron ya. Customer melakukan pembelian, admin menerima pesanan, karyawan mengecek stok barang agar karyawan dapat menghubungi admin bahwasannya stok barang tersebut ada atau tidaknya. Nah, untuk yang kedua, menerima kwitansi dari si admin untuk belanja online, beda dengan offline-nya. Nah, dan pembayaran diterima oleh admin setelah eh, customer melakukan pengecekan pemesanan dan dia akan melakukan pembayaran. Dan juga nanti setelah melakukan pembayaran, pesanan diterima. Dan untuk karyawan, eh, dia akan menyiapkan pesanan tersebut agar dapat dikirim bagi yang online, untuk yang offline agar untuk mempersiapkan barang yang akan dibeli. Kita lanjut ke sequence diagram yang akan dijelaskan atau disebarkan atau semacamnya oleh teman saya, Richard. Dan selanjutnya ada sequence diagram. Di,
Diagram sequence itu adalah diagram yang menjelaskan bagaimana suatu operasi dilakukan, termasuk pesanan yang dikirimkan serta waktu pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya ERD itu atau Entity Relationship Diagram itu adalah untuk memvisualisasikan struktur logis dari basis data serta menggambarkan hubungan antara data di dalam sistem. ERD itu terdiri dari tiga komponen yaitu entitas, relasi, dan atribut. Selanjutnya ada rancangan, selanjutnya ada rancangan dan implementasi sistem. Yang pertama itu di sini ada kayak gambaran yang eh, halaman login yang belum diedit atau masih di perancangannya. Di sebelah kiri yang masih perancangan dan di sebelah kanan itu sudah diimplementasikan ke dalam aplikasi webnya. Jadi halaman login itu ada pengguna diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah diberikan oleh admin guna mengakses halaman dashboard. Selanjutnya itu adalah halaman dashboard untuk admin. Di dalam ini pengguna dapat melihat berbagai informasi seperti identitas pengguna yang sedang login, total jumlah barang, data barang masuk dan keluar, jumlah transaksi, total keuntungan, dan serta grafik pendapatan bulanan. Selanjutnya ada halaman data karyawan. Di halaman data karyawan ini pengguna dapat menambahkan data karyawan baru, melakukan pencarian karyawan, serta melihat daftar karyawan yang tersedia dalam format table. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pengeditan atau penghapusan terhadap data karyawan yang sudah ada. Selanjutnya ada halaman data karyawan. Pengguna memiliki kemampuan untuk menambahkan data karyawan baru, melakukan pencarian karyawan, serta daftar karyawan yang tersedia dalam format table. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pengeditan atau penghapusan terhadap data karyawan yang sudah ada. Selanjutnya ada halaman data pelanggan. Selanjutnya ada halaman data transaksi. Pengguna dapat melihat dan mengelola data transaksi yang telah terjadi. Pengguna bisa menambahkan transaksi baru, mencari transaksi berdasarkan kriteria tertentu seperti tanggal atau ID transaksi. Selanjutnya ada halaman kategori barang. Jadi admin ini dapat mengelola informasi barang seperti mendapatkan data barang baru, mencari berdasarkan nama atau kode, serta melihat daftar barang dalam bentuk tabel. Di sini ada halaman manajemen menu. Pengguna dapat mengelola menu yang tersedia dalam sistem. Fitur yang disediakan meliputi penambahan menu, menu baru, pengeditan menu yang sudah ada, atau penghapusan serta pengaturan hak akses pengguna terhadap masing-masingnya. Halaman menu halaman manajemen submenu pengguna dapat mengelola submenu yang terhubung dengan dengan menu utama. Pengguna dapat menambahkan submenu baru, mengedit atau menghapus submenu yang sudah ada, serta mengatur submenu agar sesuai dengan struktur menu yang diinginkan. Halaman akses menu, jadi di sini bisa mengatur akses untuk setiap menu berdasarkan peran atau level penggunanya. Fitur ini memungkinkan admin admin untuk menentukan menu apa saja yang
dapat diakses oleh masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Masuk ke bagian black box testing. Jadi pengujian black box testing ini digunakan untuk mengetahui apakah sistem berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode program. Jadi yang pertama itu ada skenario pengujian. Yang pertama ada login. Jadi kita dirancang untuk login itu yang diharapkan itu adalah user berhasil login dan diarahkan ke dashboard utama. Selanjutnya itu ada kayak klik menu kategori barang. Di sini yang diarahkan itu adalah menu kategori barang terbuka dan menampilkan daftar kategori. Sampai seterusnya yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Next. Di sini ada white box te- white box testing. Pengujian white box text apa sih? Pengujian pengujian black box digunakan untuk memastikan logika program bekerja dengan benar, menguji struktur kontrol dan jalur eksekusi kode. Jadi di sini ada kasus yang pertama, deskripsi inputnya itu login berhasil, role-nya itu sebagai admin. Yang diharapkan itu autentiknya itu berhasil masuk ke dashboard adminnya. Hasil aktualnya itu isi setelah diuji. Statusnya itu pas atau file. Selanjutnya, next. Oke, baik. Hmm, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, sistem kasir Bootstrap ini yang dibuat dapat menggantikan metode transaksi manual yang sebelumnya dilakukan pada toko tersebut dari pencatatan di buku besar. Nah, sistem ini berhasil juga meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pencatatan transaksi dan juga memudahkan pengelolaan stok barang dan penyusunan laporan keuangan. Dengan menerapkan model waterfall, nah, pengembangan sistem dapat berlangsung dengan lebih fleksibel dan responsif. Nah, yang keempat, sistem yang dikembangkan memberikan kemudahan bagi karyawan dalam menjalankan operasional sehari-hari serta mendukung keputusan manajerial berdasarkan data yang real time. Yang terakhir, implementasi teknologi informasi dalam proses bisnis ini menjadi langkah awal untuk transformasi digital yang dilakukan pada CV Promoter Garden, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing dan kualitas layanan toko. Baik, sekian dari presentasi kami, kurang lebih atau salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.